Kalau di dunia ini orang gemar belajar, lahir kembali jadi orang pandai. Kalau zaman sekarang, hidup sekarang tidak mau belajar, kelahiran yang akan datang tidak akan pandai. Dari mana Bante itu sutanya? Cula kama wibangga. Nah, jadi kalau kita mau pandai sekarang harus belajar nih. Ini calon-calon orang pandai di kehidupan yang akan datang. Ya, kenapa? Hari ini mau datang soalnya. Ya, hari ini mau datang artinya kan mau belajar. Ya kan? Hari belajar untuk apa? Untuk diri sendiri juga. Ya, tadi Anda datang ke sini untuk saya atau untuk diri sendiri? Anda enak ada Bante, masa enggak datang kita. Bante aja datang dari BSD ya. Masa kita di Solo enggak datang? Kasihan sama Bantenya kalau udah pada datang. Begitu enggak? Oh tidak. Ya, Anda datang karena ada minat untuk belajar. Dan tantangan di zaman modern ini, semua ditawarkan dengan kemudahan, semua ditawarkan serba cepat, tetapi pesan Bante, praktek dhamma juga dipakai. Jangan sampai kemudahan itu menenggelamkan kita, sampai-sampai kita tidak punya kesempatan untuk praktek dhamma. Karena dalam praktek dhamma inilah yang akan membantu kita, ya, untuk menyeberangi samsara ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam Dhamma Kelas yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Sundara Solo, yang mana di saat ini kita punya satu keberkahan karena kita bisa kembali menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk memperkokoh keyakinan, menambah pemahaman Dhamma di dalam rangkaian Dhamma Kelas. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tema Dhamma Kelas malam hari ini adalah tantangan praktek Dhamma di era modern. Perlu ibu bapak, saudara-saudari ketahui, saat ini kita masuk di era yang modern. Yang mana era modern ini tidak hanya mempengaruhi kita yang sudah cukup usia, tetapi juga era modern ini juga mempengaruhi segala bidang kehidupan. Dan era modern ini perlu kita ketahui supaya kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Karena era modern ini menawarkan berbagai praktek Dhamma di era modern begini dihafalin dulu. Ya, jadi kalau kita dihafalin dulu kan minimal ingat. Ya. Dengan kita ingat membantu kita. Makanya zaman dulu itu pendidikan itu diolahi dari menghafal. Kalau orang hafal maka dia akan bisa. Kalau dia aja enggak hafal untuk praktek juga kesulitan. Makanya kita tadi Bante pesen nih, Jalan Mulia Beliau 8 mesti dihafalin. Ya. Memang berguna Bante lah. Kalau sekarang saya masih menderita apa? Nanti lahir kembali. Minimal Jalan Mulia Beliau 8 masih ke bawah. Kan dikatakan di dalam suta, gehal kemudahan-kemudahan. Ini salah satu tanda dari era modern. Semua bisa diakses dengan mudah. Dan semua yang dulu tidak bisa, sekarang jadi bisa. Inilah era modern. Kenapa Bante mengangkat tema era modern ini? Tentu yang pertama adalah supaya kita mengetahui sekarang kita hidup di era modern. Katanya ada zaman, ada orangnya, ada orang, ada zamannya. Jangan sampai kita hidup tidak mengetahui sekarang kita berada di mana. Karena kalau kita hanya mengikuti arus, tidak mengetahui, kita bisa ditenggelamkan oleh arus itu.
Era modern ini juga harus kita pahami supaya kita juga tidak tenggelam oleh modernisasi. Tadi saya sempat membaca, apa tanda kok sekarang disebut dengan era modern? Ya mungkin sekarang ibu bapak kadang-kadang kan berpikir, enak loh zaman dulu itu. Ya, apa-apa tidak seperti sekarang. Sore-sore sudah bisa tidur, sekarang tidur sampai malam. Dulu bisa duduk bareng-bareng dengan keterbatasan. Sekarang kok rindu ya dengan masa dulu ya. Nah, kita juga harus menyadari topik ini saya angkat supaya Anda dan saya juga tahu sekarang kita hidup di era modern. Ciri yang dari saya baca nih, mungkin cirinya bisa lebih ya. Tapi secara global, ciri yang pertama, tanda dari era modern ini adalah perubahan. Perubahan di dalam ilmu, informasi, dan komunikasi. Jadi tanda dari modernisasi di era sekarang, tandanya adalah mudah sekali kita mendapatkan informasi di dalam komunikasi. Terbalut di dalam rangkaian yaitu istilahnya digitalisasi. Anda ini semua bawa HP. Saya juga bawa, tapi tidak bawa ke sini. Ada di sana. Dari anak kecil sudah pegang HP. Yang tua juga punya HP. Siapa yang tidak punya HP? Siapa yang tidak pakai HP? Semua orang pakai HP. Dan HP itu adalah wujud nyata tentang era modern. Ya, ada HP, ada laptop, termasuk ini era modern nih. Streaming YouTube. Dulu Wihara Dhamma Sundara bikin kelas Dhamma, dulu di syuting. Setelah di syuting beberapa bulan baru dicetak dalam bentuk VCD, baru dibagi. Kalau diingat-ingat ceramahnya tahun berapa, dicetak tahun berapa. Artinya ceramahnya di bulan apa, baginya bulan apa. Paling cepat berapa lama Pak Bekti prosesnya dulu? 2 bulan. Ya. Sampai tangan umat berapa bulan kemudian? Bisa sampai ada yang dapat 1 tahun kemudian. Itu pun dapat kenang-kenangan dari Bante Panya. Ini ceramah kemarin. Misalnya ceramah hari Waisak, Bante Panya dapatnya hari Katina, dibagi umat lagi hari Magha Puja. Itu dulu. Sekarang hari ini ceramah, hari ini sudah tersebar loh. Ya, ada yang dari Amerika. Ya, selama dia subscribe kanal YouTube Wihara Dhamma Sundara, hari ini ceramah, hari ini juga sampai loh. Tidak usah nunggu loh. Ini adalah apa? Bentuk dari era modern. Perubahan dalam hal komunikasi informasi, salah satunya dalam bentuk digitalisasi. Ini era modern. Jadi untuk belajar Dhamma di era modern itu gampang. Ya, gampang. Ya, gampangnya apa? Bisa diakses dari manapun. Ya, ini ciri dari era modern. Jadi apa-apa, ya. Termasuk dari ciri era modern itu, selain informasi komunikasi dengan Dhamma, hal-hal apapun sekarang tidak ada yang disembunyikan. Ya. Mau buat apapun itu tutorialnya semua sudah ada. Ya, mau buat puding aja. Dulu yang bisa buat puding adalah orang yang jualan jajanan. Sekarang ibu rumah tangga bisa. Ya. Mau masak apa, sekarang bisa. Ada tutorialnya. Ini ciri dari era modern. Ya. Yang pertama yang kelihatan nyata adalah dari perangkat yang kita pakai bawa kemana-mana. Ya. Bahkan ketemu orang aja, satu rumah aja cari, tidak pakai teriak. Bawa HP enggak ya? Ada di mana dia? Nah, di telepon. Ya. Bahkan satu rumah sekalipun lantai 1 dan lantai 2 ngomongnya juga lewat telepon juga. Besok kemana? Padahal orangnya di bawah. Besok kemana? Kalau enggak di WA, ya, nanti waktu makan, kamu kok enggak jawab? Kamu diem. Lah semalam itu dari WA. Wah belum buka.
Jadi kemana-mana ciri dari modernisasi ini adalah adanya perubahan yang cepat dalam segi industri. Jadi perubahan industri informasi komunikasi khususnya ini cepat. Selain itu juga dampak dari era modern ini semua dituntut serba cepat. Tantangan kita yang sekarang hidup di era modern, ya, ciri dari era modern ini adalah semua serba cepat. Ya. Pesen makan, makanan itu cepat dikirim, ya, namanya pakai GoFood, nah, cepat. Makanan cepat, belanja tidak usah pakai ngantri, cepat juga. Hari ini beli, hari ini udah ada yang nganter. Ini semuanya serba cepat nih. Ini ciri dari modernisasi. Aktivitas semua cepat. Ya, mulai dari apapun cepat semua, semua serba cepat. Yang berbau instan itu. Ya, makanan instan, pokoknya yang instan, pokoknya tawaran cepat. Ini ciri modernisasi. Akhirnya bagaimana? Kita mau ndak mau, kita juga dituntut harus cepat. Makanya dari perkembangan era modern ini, ketika kita dituntut oleh semua serba cepat, makin hari jumlah orang stres makin banyak. Kemudahan makin cepat, stresnya makin cepat juga. Ya, mestinya kan kalau kemudahannya banyak kan mestinya kemudahan tidak beban ya sebetulnya ya. Tapi yang terjadi adalah ketika zaman modernisasi semua serba cepat, akhirnya makin hari ya jadwal di dalam pikiran kita juga banyak sekali. Dan ini harus disadari, kita sekarang sudah masuk di era modern. Semua serba cepat. Dan kita sendiri juga maunya cepat juga. Makanya kalau kita punya anak kecil itu juga, kita jadi orang tua kadang-kadang, kok anak sekarang kok enggak sabaran ya? Anak sekarang kok enggak sabaran ya? Iya, karena anak sekarang sudah lahir di era modern. Ya. Maka akhirnya bagaimana? Terbentuk juga. Bukan hanya perangkatnya, termasuk juga psikologi masyarakat juga. Anak-anak, nah, semua serba cepat, enggak ada sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri dari modernisasi ini budayanya sudah individualis, ya, tidak lagi kolektif. Jarang bisa ada event kebersamaan. Ya. Bahkan kalau bersama sekalipun tetap individualis kok. Buktinya apa? Duduk bareng dalam makan keluarga, duduk bareng belum tentu ngomong loh. Ya kan? Kalau dulu kita deket teman keluarga tanya gimana. Sekarang duduk bareng sudah pada betul kan ya? Ya, sudah pada sibuk masing-masing. Bahkan kumpul-kumpul dalam keluarga, ya, Anda bisa menyaksikan dalam keseharian Anda dalam pertemuan keluarga. Duduk begini, semua sudah pada. Dan kita harus waspada loh, termasuk saya juga loh. Nanti dengan umatnya datang saya cuma begini. Ada orang nggak dianggap. Ya. Jadi seolah-olah temannya banyak tapi di dunia maya. Tapi di dunia nyata ternyata temannya sedikit dan happy. Ini ciri dari modernisasi, individualis. Meskipun dia tinggal dalam komunitas, tapi tetap budayanya tetap sendiri. Ya. Makanya kalau orang diajak ke wihara, yang generasi muda begini, dia lebih memilih di rumah loh. Kok angel ya banting ngajak anak ke wihara, zaman modern. Ya, angel. Bahkan diajak pergi ke tempat makan, di rumah aja ngapain pergi keluar-keluar mie, makan aja bisa dipesan kok mie. Ya, tetap tuh individualis. Ya. Jadi ini juga perubahan budaya. Ya. Dari apa? Era modern. Ya. Selain itu juga ukuran kemajuan era modern nih. Ukuran kemajuan di era modern itu adalah lebih pada yang kelihatan. Ya. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu lebih pada yang kelihatan, yang bisa diukur. Yang dalam bahasa populernya ada lebih kepada aspek materialistik. Ya kita kan butuh material Bante. Ya memang,
Tapi juga ada kekayaan lain selain kekayaan materi, yaitu kekayaan berupa kondisi batin. Tetapi di era modern ini sedikit sekali loh yang tertarik untuk mengakses kekayaan batin, itu sedikit sekali. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dari kekayaan materi. Ini tantangannya kita yang hidup di era modern ini. Makanya kita juga mau ndak mau harus ikut lari untuk mengejar materi. Ikut lari ndak? Atau santai-santai aja? Ikut lari atau ndak? Ya ikut lari juga. Wong kita hidup di zaman modern. Kalau kita santai-santai, ya ndak bisa. Wong zamannya modern kok. Kalau perumah tangga santai-santai, ndak ikut zaman era modern, tenggelam loh. Ya. Tetapi ya harus diingat, meskipun kita hidup di era modern, kita juga jangan melupakan dhamma. Ya, memang dhamma ini ukurannya tidak materi. Ya, maka kalau ke wihara tidak bisa dihitung dengan nominal. Nanti kalau ke wihara, nanti dapat kembalian berapa rupiah. Dapat enggak? Kalau pergi ke pasar, pergi ke toko, Anda dagang, Anda usaha, ada kembaliannya berapa rupiah. Tapi kalau ke wihara, ukurannya bukan materi, tetapi ukurannya adalah kebajikan. Dan ini jangan sampai kita lupakan. Karena makin hari ke sini, ya, yang paling kokoh, paling kuat itu bukan agama sekarang itu. Paling kokoh, paling kuat di era sekarang ini adalah ekonomi. Entah benar entah tidak. Benar enggak sih? Benar atau tidak? Benar atau tidak kira-kira? Yang paling kuat sekarang membicarakan ekonomi atau agama? Bahkan agama pun juga buat ekonomi juga. Ya. Ini tantangan hidup di era modern. Kita yang sekarang hidup di era modern yang ditandai dengan perubahan di dalam informasi komunikasi, perubahan di dalam segi budaya yang serba cepat, hidup yang individualis, termasuk juga ukuran kesuksesan adalah materialistis. Jangan sampai ini menenggelamkan kita. Jangan sampai ini menenggelamkan kita. Karena ini bisa menenggelamkan kita loh. Dari komunikasi informasi, ada orang ngomong, Anda usah ke wihara. Jangan belajar dhamma itu enggak usah ke wihara. Bisa buka tanya tuh ChatGPT itu. Ya, ChatGPT itu lebih pintar daripada bantenya itu. Nah, ini tantangan era modern tuh. Ya. Tadi Bante ceramah tuh tidak cocokin Bante. Umatnya nyocokin tuh. Jadi ini Bantenya ceramah, umatnya nyocokin. Bener enggak? Saya udah cek tuh Bantenya ceramah, cek pakai ChatGPT itu. Bener enggak sesuai sutah ini, sesuai sutah ini. Jadi dengan perkembangan, ini tantangannya nih. Kenapa orang praktek dhamma itu perlu punya tantangan? Namanya tantangan itu bukan berarti kesulitan. Tantangan itu adalah hal yang harus dihadapi. Ini namanya juga tantangan. Ya. Tantangan itu bukan kesulitan, tetapi tantangan itu harus dihadapi. Kita sekarang hidup di era modern, tetapi kita juga tetap praktek dhamma. Bagaimana kita bisa praktek dhamma di era modern butuh tantangan. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau saya pikir-pikir ya, secara lingkungan udah berbeda loh. Zaman dulu itu tenang, zaman sekarang bising. Kalau jam 7 sore, kalau di kota dulu ya, kayak di Jepara lebih-lebih lagi. Jepara itu Jepang yang bagian utara itu. Nah itu Jepara itu namanya. Itu kalau jam 7 sore, itu udah ada motor, mobil lewat. Sekarang 24 jam. Warwer. Jadi untuk meditasi butuh tantangan juga. Mau cari tempat yang tenang, susah juga. Jadi tantangan zaman sekarang dengan zaman dulu, kalau dulu lingkungannya itu tenang, sekarang bising. Kalau dulu orangnya sabar, kalau sekarang orangnya gerusa-gerusu. Kalau dulu orangnya bisa latihan kesabaran, kalau sekarang dituntut serba cepat. Mau tidak mau, kalau zaman dulu bawaannya tenang, kalau zaman sekarang bawaannya tegang. Makanya meditasi juga tidak gampang. Kenapa? Karena kebiasaannya sudah tegang. Ini sudah beda zaman.
Terus, secara objek, dulu kesenangan indriawi tidak sebanyak sekarang. Ya. Dulu kita nonton hiburan, mau dengerin lagu itu. Kalau zaman dulu itu, seminggu itu baru sekali loh. Itu pun hari Minggu loh. Aneka dangdut ria dulu, TPRI itu. Zaman dulu TVRI. Sekarang, buka YouTube tiap hari, ada semua. Ya. Jadi dulu dengan sekarang udah beda. Ya. Terus, dari orangnya dulu dengan sekarang sudah beda, dari lingkungannya sudah beda, dari objeknya juga sudah beda. Hanya perbedaan yang paling menonjol sekarang, kalau dulu mengakses dhamma itu sulit, kalau sekarang mengakses materi dhamma itu gampang. Tapi bedanya kalau dulu banyak waktu untuk merenung, kalau sekarang tidak punya waktu untuk merenung. Sekarang waktunya dikejar-kejar cepat, deadline, sampai-sampai tidak melihat waktunya merenung. Ini bedanya. Makanya kalau orang dulu berpikir dulu, baru melakukan. Kalau orang sekarang melakukan dulu, baru berpikir. Kenapa? Karena tidak punya waktu untuk merenung. Ya. Jadi zaman sekarang ini ada perbedaan. Nah, karena kita hidup di era modern dan kita ingin mempraktekkan dhamma, maka kita harus siap menghadapi tantangan. Ini ada tantangannya. Praktek dhamma. Ya. Praktek dhamma. Ketika kita berbicara praktek dhamma, sebetulnya di sini berbicara tentang apa yang menjadi ajaran Sang Buddha. Ya. Apakah ajaran Sang Buddha itu tetap relevan dengan era sekarang? Ciri dari dhamma itu adalah akhaliko. Ya, tak tersela oleh waktu. Jadi kita tidak bisa mengatakan dhamma itu ya dulu. Kalau sekarang sudah tidak relevan lagi, enggak. Ciri dari dhamma itu adalah akhaliko. Ya, tak bersela waktu. Dari zaman dulu, sekarang hingga nanti, dhamma ini tetap berlaku. Kenapa? Karena penyakitnya orang dulu, penyakitnya orang sekarang, penyakitnya orang yang akan datang itu sama. Bante kan sekarang ada penyakit cancer. Dulu juga ada. Ya. Dulu juga ada. Kan sekarang penyakit macam-macam Bante. Dulu juga ada. Ditambah lagi penyakit batin, ya, penyakit batin dari zaman dulu, sekarang sama nanti penyakitnya sama. Dulu juga ada orang iri, sekarang juga ada orang iri, nanti juga ada orang iri. Dulu juga ada orang serakah, sekarang juga ada orang serakah, nanti juga ada orang serakah. Makanya dhamma itu tidak akan lapuk oleh waktu karena penyakitnya manusia dari zaman dulu, sekarang maupun yang akan datang tetap sama. Makanya ciri dari dhamma itu adalah akhaliko. Salah satu dari 6 kualitas dhamma. Salah satunya adalah akhaliko. Nah, dhamma ajaran Sang Buddha ini, kembali kita harus merenungkan. Ajaran Sang Buddha ini adalah untuk membebaskan kita dari penderitaan. Ini mesti diingat nih. Ajaran Sang Buddha itu punya tujuan untuk membebaskan diri dari penderitaan. Jadi ajaran Sang Buddha ini bukan lari dari penderitaan. Apalagi melarikan diri dari penderitaan. Ya. Banyak orang yang belajar agama Buddha itu untuk lari dari kenyataan. Ya meditasi, lagi stres meditasi. Ndak stres, ndak meditasi. Lagi susah, berbuat baik. Ndak susah, lupa berbuat baik. Ibarat kata, nunggu hujan baru bawa payung. Kan lumayan Bante, iya. Lumayan. Ya daripada tidak berbuat baik ya jawabannya lumayan. Tetapi esensi dari orang praktek dhamma itu bukan untuk lari dari kenyataan. Bukan untuk menghindar dari penderitaan, tetapi orang praktek dhamma itu tujuannya adalah untuk membebaskan dari penderitaan. Nah, orang sekarang era modern tentang ini tidak kepikiran. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa senang. 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha sudah menyampaikan pesan ini di dalam khotbah pertama. Nah, kemarin kan sudah asada nih, di Wihara Dhammasundara nih. Kan sudah asada nih. Ingat enggak? Udah lupa Bante. Ada pandangan yang kita anggap benar selama ini, tapi pandangan itu keliru.
Ada pandangan yang selama ini sampai sekarang kita anggap benar, tapi sebetulnya keliru. Apa itu? Menuruti kesenangan indriawi. Kita pikir pandangan ini benar gitu loh. Ya kan? Ya orang hidup kan menuruti kesenangan indriawi. Kita pikir benar, tapi sebetulnya ini tidak benar. Kenapa? Karena ini tidak akan membawa pada pencerahan. Makanya di khotbah Dhammacakkappavattana Sutta itu, sebelum beliau membabarkan 4 kebenaran Arya, Sang Buddha menyampaikan kala itu kepada biku Pancawagya, ada 2 hal ekstrim yang patut dihindari. Yang pertama adalah menuruti kesenangan indriawi. Nah, sebagian kita yang hidup di era modern nih, ini juga sama. Tenggelam di situ. Tenggelam di mana? Kesenangan indriawi. Dan endingnya apa? Menyiksa diri. Buktinya apa? Nih, kita bawa HP nih. Seneng enggak buka HP? Berapa jam? Berapa jam? Dari seneng itu akhirnya menyiksa diri. Mata saya pedes loh. Terus nonton TV. Ya. Seneng. Terus. Sampai kapan? Sampai besok pagi loh. Menyiksa diri enggak kalau diterus-teruskan? Ini tidak akan membawa pada pencerahan. Meskipun itu membawa kesenangan, tetapi yang namanya kesenangan ini perlu kita ketahui. Ini kita kan kelas dhamma nih. Yang namanya kesenangan itu cirinya cuma 3. Proses indria itu cirinya cuma 3. Muncul, berlangsung, dia akan padam. Pengalaman indriawi muncul, berlangsung, padam. Apakah ini bisa bertahan lama? Dan ini akan membuat kita mengejar terus. Makanya 2 hal ekstrim yang tertuang di dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang patut dihindari ini tidak akan membawa pada pencerahan. Makanya Sang Buddha bilang, hindari. Menuruti kesenangan indriawi dan praktek penyisaan diri. Kenapa? Pengalaman indriawi ini cirinya 3. Tidak akan pernah ada habisnya. Pokoknya kalau dituruti dia akan muncul, berlangsung, setelah berlangsung dia akan hilang. Kan kita pernah makan yang paling enak. Makan, seneng, berlangsung, seneng, selesai, tinggal cerita. Berapa lama bertahan? Sebentar. Dari sini kita tahu, inilah ciri pengalaman indria. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ada 2 hal ekstrim yang patut dihindari. Karena 2 hal ekstrim ini tidak akan membawa pada pencerahan. Yang selama ini kita anggap benar, tetapi ini adalah keliru. Ya, orang sekarang di era modern ini menganggap, ya seneng. Makanya medsos itu, sampai Anda, yang mungkin Anda tidak sih, karena orang-orang Solo kan suka meditasi ya. Karena kelihatan besok pada daftar meditasi kan. Ya, kita ngomongin orang lain lah ya. Ya, itu pengalaman menyenangkan tuh. Media sosial. Ini pun juga kalau diterus-teruskan kegandrungan di situ juga tidak akan membawa pada pencerahan juga. Memang mengikuti media sosial itu menyenangkan, tetapi tidak akan pernah membawa pada pencerahan. Makanya tantangannya nih. Di era modern kita memperoleh kemudahan, tetapi jangan sampai kita ditenggelamkan. Ya, jangan sampai kita ditenggelamkan. Nah, praktek dhamma ini adalah menghindari 2 hal ekstrim ini. 1, menuruti kesenangan indriawi, dan yang kedua adalah praktek menyiksa diri. Ya, menyiksa diri itu artinya berlebihan. Ya, apa-apa kalau berlebihan itu penyiksaan. Ya, apa-apa kalau berlebihan itu penyiksaan. Makan kalau sudah berlebihan ya penyiksaan. Ya, pokoknya apa-apa yang sudah berlebihan itu jadi penyiksaan. Ya. Di sini setelah seseorang paham punya pandangan benar tentang apa yang menjadi ajaran Sang Buddha, seseorang akan berjuang. Maka butuh tantangan. Ya, butuh tantangan. Tantangan apa? Karena kita dihadapkan pada pilihan. Menuruti kesenangan atau latihan. Latihan dulu atau senang-senang dulu? Tidak kepikiran. Latihan tidak kepikiran. Karena di dalam obsesi kita masih punya pandangan bahwasanya
Era modern ini memberi semua kesenangan. Kesenangan ini era modern nih. Ya, memberi kesenangan. Ya, memberi kesenangan. Maka tantangan orang di dalam era modern ini harus dipahami. Supaya apa? Kita tetap ingat untuk praktek Dhamma. Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk mengakhiri penderitaan. Dan apa yang diajarkan Sang Buddha ini tidak lain. Sila, samadhi, dan panya. Ya, sila. Meskipun kita hidup di era modern, ya, tetap harus membawa perilaku yang baik. Ya. Kadang-kadang standar moral itu kadang-kadang di era modern ini bergantung pada prinsip, yaitu ya relatif lah. Ya, kadang-kadang di sini baik, di sana tidak baik. Kenapa? Enggak ada yang lihat juga kok. Nah, ini tantangan era modern. Ya. Jadi orang praktek perilaku yang baik sekalipun itu kadang-kadang juga berubah-ubah. Kalau di wihara jadi orang baik, di luar wihara berubah lagi. Mestinya jangan begitu. Dimanapun tantangan orang hidup di era modern ini dalam praktek Dhamma, kita harus ingat apa sih yang harus dijalankan? Sila, perilaku yang baik. Ya, ini berguna. Ya, maka meskipun Anda hidup di era modern sekalipun, Anda tetap memiliki perilaku yang baik. Ucapannya baik, tingkah lakunya baik. Ini tantangan. Ya, tantangan. Ya, orang hidup di era modern ini tantangannya itu. Ya, kalau tidak mengerti Dhamma, tidak dapat nasihat-nasihat, ini kadang-kadang bisa lupa juga loh. Makanya Dhamma kelas ini kan sifatnya untuk pengingatan. Siapa tahu kita lupa. Ya, apalagi kita mengatakan, Bante temannya juga banyak. Yang buruk-buruk juga banyak kok Bante. Tapi dengan adanya Dhamma kelas begini, kita ingat praktek Dhamma itu dimulai dari punya perilaku yang baik. Karena perilaku yang baik itu akan menjauhkan kita dari penderitaan. Perilaku yang baik itu akan membawa kita pada keterbebasan. Salah satunya kalau kita punya perilaku yang baik, kita bebas dari rasa bersalah. Ya. Kalau kita punya perilaku yang baik, kita tidak akan muncul penyesalan. Ini dari perilaku yang baik. Setelah perilaku yang baik, tantangan yang kedua yang dalam praktek Dhamma di era modern, meditasi. Nah, berapa banyak, tapi lagi-lagi saya tidak ngomongin orang sini, karena orang sini udah pada daftar meditasi kan. Nah, ya, jadi tantangan orang era modern yang sekarang ini, praktek Dhamma ini dapat tantangan. Pilih meditasi atau menunda nanti. Ini tantangan orang hidup modern. Kenapa? Karena orang hidup modern itu, kalau disuruh meditasi itu pada bosen. Duduk sebentar tenang itu ngapati napas masuk, napas keluar itu sulit loh. Orang modern loh. Maka dapat tantangan nih. Praktek Dhamma meningkatkan sati. Era modern kalau tidak hati-hati melemahkan sati. Buktinya apa? Untuk mengarahkan fokus saja sekarang itu sulit. Kenapa? Karena tontonannya itu yang sudah singkat-singkat itu. Dengerin ceramah itu yang shortcut, yang pendek-pendek itu. Yang kupasan yang dari orang pendek itu cuma sepotong, nanti sepotong, ganti lagi, sepotong, ganti lagi. Apalagi sekarang ada TikTok. Ya, TikTok cuma sepotong. Meditasinya juga begitu, sepotong juga. Napas masuk, napas keluar, meditasi selesai. Udah tuh. Ya, era modern oh Bante. Jadi meditasinya cuma sebentar tuh, napas masuk, napas keluar, meditasi selesai. Jadi tantangan orang samadhi di era sekarang juga sama. Karena tidak terbiasa, makanya untuk samadhi juga sulit. Ditambah lagi juga, kita yang semua serba cepat, namanya instan itu langsung kelihatan hasilnya. Ya, namanya instan kan kelihatan hasilnya tuh. Pesan sekarang sampainya juga sekarang kan instan. Meditasi itu dianggap kurang instan. Napas masuk, napas keluar, napas masuk. Sore-sore ditanya, gimana tadi pengalaman ikut meditasi di Wiradhamma Sundara? Udah, jangan kau tanya ini lagi. Tadi pagi saya lebih baik loh, sore-sore malah begini nih katanya. Padahal meditasi itu latihan, menggeladi. Minimal kalaupun kita belum punya ketenangan, kita bertambah di dalam kesabaran.
Meskipun kita tidak memperoleh ketenangan, minimal kita berlatih di dalam semangat. Ya, semangat. Makanya ada sebutannya kan, orang modern sekarang kan. Ya, semangat, ya, ada istilahnya namanya mental strawberry. Ya, kelihatannya keras, tak lama kemudian jadi layu. Ya, mental strawberry istilahnya. Jadi kelihatannya kalau lagi dipetik itu masih kenceng, tapi kalau sudah beberapa saat kemudian langsung memble. Kenapa? Tidak pernah mau berlatih lebih keras lagi. Ya. Makanya tantangan orang di era modern nanti, tempat-tempat meditasi itu sebetulnya ada. Tempat-tempat meditasi itu sebetulnya ada. Hanya orang yang tertarik meditasi masih belum berkembang. Padahal akses tentang kemudahan meditasi banyak. Makanya jika dibandingkan peserta meditasi dengan peserta puja bakti, banyak mana? Kira-kira meditasi bermanfaat gak sih? Bermanfaat. Tapi karena kita lagi-lagi masuk Bante penyiksaan sih dari pagi sampai sore, masuk duduk terus. Nah, tapi kalau megang HP berjam-jam, jawabannya apa? Kok cepet ya? Kok cepet tuh jam 12 ya? Jadi jam 7 nih buka HP, duduk di teras rumah, balesin, apalah nonton apa. Buka mata, loh kok cepet ya? Sudah jam 11 ya? Kalau meditasi baru diletakkan HP-nya. Tengok lagi, baru 15 menit. Oh 15 menit, tambah lagi. Buka lagi, baru 10 menit, kayaknya udah lama nih. Nah, jadi di sini kebiasaan kita di era modern ini juga menjadi tantangan dalam praktek dhamma di era modern juga. Kalau kita tidak terlibat dalam komunitas, praktek dhamma kita, khususnya meditasi, ini pun juga sulit. Anda bisa buktikan kok apa yang saya omongkan kok. Setelah pulang dari sini atau besok pagi, coba setel alarm meditasi berapa jam. Berapa menit lah, jangan berapa jam. Ya, besok pagi coba. Anda bisa tantang. Ya. Tapi kalau buka HP sama meditasi, mana lebih lama daya tahannya? Posisinya boleh sama, bersila dua-duanya. Ya, atau dua-duanya juga boleh duduk di kursi. Ya, mana lebih lama? Kenapa? Karena kita sudah terbawa era modern dan kita tidak menekuni dhammanya. Sehingga apa? Ketika kita latihan meditasi, kita dapat tantangannya. Butuh kedisiplinan, butuh tekad, ya, butuh semangat. Kalau tidak disiplin, tidak semangat, tidak punya tekad, ya tidak kuat juga. Meditasi. Kemudian panya. Panya di sini artinya memunculkan kebijaksanaan. Mengamati segala apapun itu tidak kekal. Dan sesuatu yang tidak kekal ini tidak pernah bisa memberi kepuasan. Sesuatu yang tidak kekal, yang tidak bisa memberi kepuasan ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Kebijaksanaan ini juga tidak muncul di era modern. Kenapa? Saking cepatnya. Ya, saking cepatnya tidak kelihatan perubahan. Ya, saking cepatnya. Karena tidak ada kelihatan perubahannya, maka penderitaan juga tidak kelihatan. Betul kan? Kalau semua cepat, perubahannya cepat, tidak kelihatan penderitaan. Tapi kalau kita bisa melihat perubahan, maka akan kelihatan penderitaan. Kalau kita bisa melihat perubahan dan penderitaan, kita bisa melihat ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Tapi karena era modern ini semua serba cepat, ya, semua serba cepat, penderitaan itu tidak kelihatan. Karena penderitaan tidak kelihatan, maka klaim paling besar adalah kalau ada yang menyenangkan, itu milikku. Ya. Kalau sudah jadi itu milikku, menganggap itu aku. Sehingga muncul pandangan ini diriku. Jika dibandingkan zaman dulu, kenapa orang dulu bisa menerima? Karena orang dulu itu sudah belajar tentang kesabaran. Ya, kan banyak nasihat tuh. Ya, orang hidup itu seperti arus. Arus naik, nanti juga turun. Kalau sekarang harapannya adalah naik, tidak boleh turun. Kalau turun, menderita. Ya. Kebijakannya tidak muncul. Tapi kalau orang punya waktu untuk melihat ini tidak kekal, sesuatu yang tidak kekal ini tidak bisa memberi kepuasan. Sehingga apa? Klaim terhadap milik juga mereda. Maka tantangan kita di era modern ini, jangan sampai kita terbawa oleh kemudahan,
terbawa oleh yang serba cepat, sampai-sampai kita tidak praktek dhamma. Sila, samadhi, panya, ini adalah hal yang akan membantu kita untuk mengakhiri penderitaan. Kalau kita punya perilaku yang baik, kalau kita punya pikiran yang terjaga, kalau kita punya kebijaksanaan, maka kita tidak gampang dibuat menderita. Makanya dhamma ajaran Sang Buddha itu tetap punya relevansi. Makanya sebelum kita praktek dhamma, diawali dari punya pandangan benar. Nah, kan prakteknya tadi kan sila sama dipanya. Jika dijabarkan, praktek era modern ini tidak lepas dari jalan mulia berunsur 8. Orang hidup di zaman modern harus punya pandangan benar. Pandangan kita harus benar. Pandangan benar itu apa? Mengerti tentang anicca dukkha anatta. Ini pandangan benar. Ya, ini orang hidup di zaman modern. Harus ingat anicca dukkha anatta. Supaya apa? Tidak menderita. Kalaupun ada perubahan tidak menderita. Kenapa? Karena dia sudah punya pandangan benar. Kalau orang itu punya pandangan benar, maka pikirannya jadi benar. Ya, pikiran benar itu pikiran yang bisa melepaskan. Tidak banyak overthinking. Ya, jadi pikirannya itu tidak gampang overthinking, ya, mau sana, mau sini, ini juga mau, itu juga mau, banyak yang dimau. Ya, ini jadinya menderita juga. Termasuk juga kalau tidak terturuti gampang membenci. Makanya di era modern ini, jalan mulia berdelapan itu juga tetap dipakai, harus punya pandangan benar. Ya, kita ingat nih, ya, dihafalin dulu, minimal dihafalin dulu. Kalau saya tidak ingin menderita, minimal dihafalin dulu. Saya punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ya, ini minimal dihafalin dulu. Ya minimal, kalau sudah hafal kan minimal kan tinggal menjalankan. Kalau hafal aja belum, kan sulit untuk menjalankan, wong hafal aja belum. Nah kalau dihafalin tidak ngerti bagaimana Bante, masih mending. Nah, minimal kita bisa bebas dulu lah. Bebas dari pandangan keliru dulu. Saya masih ingat waktu saya sekolah. Dulu saya juga tidak ngerti loh. Pokoknya saya ngapalin aja. 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 3. Kan dulu gitu sekolah tuh, zaman dulu tuh. Ya. Kenapa? Karena waktu sekolah dulu kalau tidak ingat perkalian itu tidak bisa pulang duluan. Dulu di sekolah, zaman saya masih sekolah SD begitu. Ya, gurunya tanya, 3 kali 3 berapa? Tidak bisa jawab, belum pulang. Ya sudah bisa jawab, pulang. 4 kali 3 berapa? Bisa jawab, pulang. Tidak bisa, tinggal dulu. Nah, dulu ngapalin tuh. Tidak tahu 4 kali 4, 16 itu dari mana asalnya, tidak tahu tuh. Pokoknya 4 kali 4 ya 16. 5 kali 4 ya 20. Gimana asalnya? Tidak tahu, hafalin aja. Nah, belajar juga awalnya juga begitu, dihafalin dulu. Kalau di dunia ini orang gemar belajar, lahir kembali jadi orang pandai. Kalau zaman sekarang, hidup sekarang tidak mau belajar, kelahiran yang akan datang tidak akan pandai. Dari mana Bante itu sutanya? Cula kama wibangga. Nah, jadi kalau kita mau pandai sekarang harus belajar nih. Ini calon-calon orang pandai di kehidupan yang akan datang. Ya, kenapa? Hari ini mau datang soalnya. Ya, hari ini mau datang artinya kan mau belajar. Ya kan? Hari belajar untuk apa? Untuk diri sendiri juga. Ya, tadi Anda datang ke sini untuk saya atau untuk diri sendiri? Anda enak ada Bante, masa enggak datang? Bante aja datang dari BSD ya. Masa kita di Solo enggak datang? Kasihan sama Bantenya kalau udah pada datang. Begitu enggak? Oh tidak. Ya, Anda datang karena ada minat untuk belajar. Dan tantangan di zaman modern ini, semua ditawarkan dengan kemudahan, semua ditawarkan serba cepat, tetapi pesan Bante, praktek dhamma juga dipakai. Jangan sampai kemudahan itu menenggelamkan kita, sampai-sampai kita tidak punya kesempatan untuk praktek dhamma. Karena dalam praktek dhamma inilah yang akan membantu kita, ya, untuk menyeberangi samsara ini. Nah, inilah yang ingin Bante sampaikan di malam hari ini. Jika ada hal-hal yang mungkin ada yang terlewati, belum tersampaikan, kita masih punya waktu untuk diskusi atau untuk ya membahas pertanyaan-pertanyaan ya
dari Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bante sampaikan di malam hari ini bisa dimengerti. Ya, supaya menambah keyakinan meskipun kita sudah hidup di era modern, kita tidak menjadi lengah. Kita terus praktek dhamma hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi nibbana. Seperti pesan Sang Buddha, Wayo Dhammo Sangkara apa Madina Sampadita. Segala bentukan apapun tidak ada yang kekal. Berjuanglah tanpa kelengahan. Terima kasih.